tanggung jawabnya luar biasa. El itu lebih ke nggak berani mengungkapkan ya. El itu happy go lucky. Dia ceker kecelakaan. Bener, gue di rumah sakit, gue sekamar sama ayahnya ya kan gitu. Terus itu gue pelukan sama anaknya. Jadi dampak perceraian Maya Estianty, ungkap sang anak jadi kurang percaya diri. kalau misalnya dibilang nggak ada traumatis, ada. Gue anak gue terang-terangan tidak ke psikolog kan untuk kalau curhatan anak gue karena dia nggak percaya diri. Kan Konflik dan perceraian Maya Estianty dengan sang mantan suami menjadi pelajaran hidup yang paling berharga untuknya. Perceraian itu pun ternyata berdampak juga kepada anak-anaknya. Hal itu Maya ungkap kepada publik di kanal YouTube Maya Estianty pada Juni 2020 lalu. jadi kalau misalnya dibilang ada dampak, pasti ada dampaknya ya, ada banget. Ya, contoh Maya mengaku sudah memiliki hubungan baik dengan sang mantan suami. Namun, ia tetap merasa jika sang anak masih mengalami trauma. Bahkan sampai sekarang saat ketiganya sudah beranjak dewasa. Dalam video yang berjudul Cerai, Dampak Psikologis Perceraian untuk Anak dengan Psikologi Poppy Amalia yang ia unggah dalam kanal YouTube pribadinya, Maya berbincang-bincang mengenai dampak dari perceraian. guys, ketemu lagi di konten aku bersama Mbak Poppy Amalia. Aku pengen berdiskusi sama dia adalah tentang dampak perceraian terhadap anak-anak. Sebagai orang tua yang pernah mengalami perceraian, Maya mengaku melihat secara langsung dampak psikologis yang dialami ketiga anaknya pasca perceraiannya dengan Ahmad Dhani. Apalagi pada saat bercerai, usia Al 9 tahun, L 8 tahun, dan Dul 6 tahun. Aku juga pernah bercerai dan aku meninggalkan anak-anak itu ketika waktu anak-anak umur Al 9 tahun, Ghazali 9 tahun, El Ruby 8 tahun, si Jailani ini 6 tahun. Menurut Poppy Amalia, melihat dari usia mereka yang masih di bawah 12 tahun, tentunya menimbulkan rasa traumatik apabila perpisahan orang tua anak penuh dengan ketidaknyamanan. Ya, itu di bawah 12 tahun ya. Ya, itu pasti ada traumatik ya. Kalau kondisinya ya penuh dengan ketidaknyamanan. Maya Estianty pun mengungkapkan hal yang terjadi kepada ketiga anaknya pasca perceraian. Al itu tidak berani mengungkapkan, mungkin karena father figurnya juga terlalu dominan. El itu lebih ke nggak berani mengungkapkan ya, nggak berani mengungkapkan omongannya, mungkin juga karena si father figurnya juga terlalu dominan kali ya. Kalau L happy go lucky, terserah deh. Aku pernah tanya, pilih ayah atau bunda? Jawabannya santai, aku pilih anjingku saja tuh, cerita Maya. Kamu pilih siapa, ayah atau bunda? Itu pertanyaan jahat sih sebenarnya. Jawabannya santai, ya aku pilih anjingku aja tuh. Dari pernyataan Maya itu, ia akui jika ada sebuah pertanyaan yang seharusnya tidak boleh dia tanyakan kepada anaknya, yakni pilih ayah atau bunda. Poppy Amalia pun membenarkan hal tersebut. Kamu kalau suruh pilih siapa, ayah atau bunda? Itu sebenarnya nggak boleh pertanyaan itu dikasih ke anak-anak. Itu sebenarnya menimbulkan konflik ke anak, mengakibatkan emosi anak menjadi tidak stabil. Apalagi jika pisah rumah, pergi ke sini negatif, ke sana negatif, kata Poppy. Nah itu sebenarnya menimbulkan konflik ke anak, mengakibatkan anak jadi emosinya nggak stabil. Apalagi kalau misalnya pisah rumah, dia pergi ke sini negatif, ke sini negatif. Ya. Seminimal mungkin aku tidak boleh menjelekkan mantan pasangan, sambung Maya. Makanya seminimal mungkin aku tidak boleh menjadikan
mantan Karena pasangan. si anak Maya mengungkapkan bahwa trauma sempat dialami anak-anaknya. Baginya, salah satu bentuk trauma yang paling luar biasa adalah ketika Dul mengalami kecelakaan. Dia pulang lagi ke bapaknya, kan? Terus dia wish. Dia ngomong sama supirnya gitu, aku pengen sekamar sama Bunda Maya. Aku pengen aku bisa peluk-pelukan sama Bunda. Kejadian, ceker, kecelakaan. Bener, gue di rumah sakit, gue sekamar sama ayahnya ya kan gitu. Terus itu gue peluk-pelukan sama anaknya. Jadi Sebelum kecelakaan itu terjadi, Dul sempat meminta untuk berkunjung ke kediaman Maya dan berpelukan dengan bundanya. Sempat pula berkunjung ke beberapa psikolog untuk mendiskusikan masalah mental anaknya. Ibu 3 orang anak ini justru mendapat fakta bahwa Al, El, dan Dul kehilangan masa diberikan aturan. Jadi sebebas-bebasnya, nggak ada yang ngelarang. Jadi pada akhirnya ada problem terjadi. Anak-anak ini membolehkan hal buruk jadi lumrah, ungkapnya. setelah aku diskusikan dengan psikolog, ada yang bilang begini, anak-anak ini kehilangan masa diberikan aturan. Jadi dikasih aturan sebebas-bebasnya, nggak ada ngelarang ini ngelarang ini. Jadi pada akhirnya ada problem-problem terjadi bahwa anak-anak ini membolehkan yang buruk jadi. Maya juga jadi menyebut hal lumrah. salah satu dampak dari perceraiannya yaitu anak menjadi tidak percaya diri. Ternyata bukan hanya selepas kejadian perceraian, tapi hingga saat ini pun anaknya merasa dirinya bimbang dan butuh bantuan profesional. Ada juga yang lain, anak-anak jadi nggak percaya diri. Salah satu anakku ada yang terang-terangan, aku mau ketemu psikolog karena aku butuh psikolog gitu. Ini tuh sekarang ya, bukan kemarin dulu. Maya meneruskan ceritanya. Gak usah psikolog, psikiater pun didatengin sama dia karena dia pengen curhat. Aku sempat ngobrol sama psikolognya anak-anak itu. Tapi ada juga yang lain, misalnya anak-anak jadi gak percaya diri. Kan salah satu anakku deh terang-terangan minta, aku mau ketemu psikolog karena aku butuh psikolog gitu. Kemarin-kemarin lah, ini baru-baru lah ya, dia minta dikasih psikolog. Cuma karena kemarin COVID, yang harusnya psikolog dari Jogja datang ke Jakarta, jadi nggak bisa ketemu gitu. Tapi dia psikiater pun didatangin sama dia, karena dia pengen curhat. Karena mungkin ada beberapa hal yang dia tidak bisa bicara sama gue gitu. Mungkin ada beberapa hal yang dia tidak bisa cerita ke gue, lanjutnya. Poppy kemudian menjelaskan jika ada sebuah peristiwa perceraian, anak menjadi repressed, yaitu tidak bisa mengungkapkan perasaan yang tertahan. Itu bisa terungkit kembali di lain kesempatan, meskipun peristiwa perceraian sudah lama berlalu. Itu akan meledak karena emosi. Bentuknya macam-macam, ada yang sebagian mungkin jadi bergabung dengan teman-temannya, macam-macam sih, ada yang positif dan negatif, itu tergantung, jelas Poppy. Poppy menambahkan terkait masalah kurang percaya diri, bisa juga berhubungan dengan rasa tidak dihargai atau tidak diterima yang dirasakan oleh anak. Anak juga dapat membandingkan keluarganya dengan keluarga orang lain yang dinilai lebih sempurna. Kecemasan salah satunya. Kenapa dia suka cemas? Karena nggak tenang. Ibunya sempat jauh, figur ibunya minim. Afeksi itu didapatnya dari ibu. Maya kemudian bertanya apa yang harus dilakukan orang tua bercerai agar tidak menimbulkan dampak yang buruk untuk anak. Kalau seandainya ada perceraian, harusnya sebagai orang tua bagaimana? Karena banyak sekali orang tua bercerai yang tidak bisa akur demi anak. Tanya Maya. Idealnya perceraian yang indah itu menurunkan ego. Pikirkan anak, karena anak tidak mau berpisah. Yang berpisah itu orang tua, bukan anak. Jika dilarang-larang bertemu dengan ibu atau ayahnya bisa meledak emosinya, jawab Poppy. Anak-anak adalah pihak yang paling merasakan dampak dari perceraian orang tuanya.
Oleh karena itu, kita harus memikirkan perasaan mereka terlebih dahulu sebelum ego kita sebagai orang tua. Belajar dari kasus perceraian Maya Estianty, dampak psikologis jangka panjang dari perceraian untuk anak juga harus dipikirkan kembali.